Oke, selamat datang di channel Cita-Cita Kita yang membahas tuntas mengenai dunia kerja dan pendidikan apa yang harus ditempuh agar teman-teman tidak salah jurusan. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial. Nah, ini kita bertemu lewat Zoom meeting. Narasumber kita ini spesial karena ini temanku ketika duduk di bangku kuliahan. Satu kelas, satu angkatan juga. Nah, kita sudah bersama Ari Pratama Putra. Oke, selamat sore Ari. Sore. Gimana kabarnya Ari? Alhamdulillah baik. Oke. Mana kabarmu? Alhamdulillah baik juga. Nah, kan dengar-dengar nih kerja di Turangga Resource ya Ria. Bener nggak tuh? Ya, betul. Oke. Sekarang baru kerja di Turangga Resource Group. Turangga Resource Group. Itu fokus di bagian apa itu? Kalau grupnya ini sih di mining ya, dia di owner mining, khususnya di batubara. Jadi satu grup ini terdiri dari 11 perusahaan sih. 11 perusahaan. Saya di salah satunya, Wi. Itu Salah satunya. kontraktor apa owner? Ri? Owner. Owner. Weh. Kebetulan di owner. Jadi pegawai tetap dong di situ. Ya, alhamdulillah setelah setahun ada probation, terus pegawai tetap kemarin. Berarti setahun lebih kan ya? Udah berapa tahun sih? Aku udah hampir 3 tahun ini. 3 dari 2020 awal. Oke, kita ngobrol santai Ri. biasanya kalau ngobrol pakai bahasa Jawa. Ini kita coba pakai bahasa Indonesia. Ya latihan. Bahasa Indonesia aja. Biar semuanya inilah bisa paham nanti. Oke, biar nggak salah jurusan gitu. Betul. Oh ini bahasnya ini ya terkait dengan jurusan juga ya berarti ya. Benar. Kita ngasih edukasi kepada teman-teman kita, adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMP dan bangku SMA, biar nggak salah ngambil jurusan ketika memutuskan ingin bekerja, ingin kuliah dan aku tuh pengen kerjanya tuh pengen jadi pilot, malah kuliahnya akuntansi kan nanti nggak mudeng kan, nggak sejalan. Nyambung gitu ya, Nah jadi keren. Oke, jadi channel ini emang membahas seputar itu dan biar nggak teman-teman itu ada referensi gitu loh, ada channel yang membahas itu gitu. Nah, Ri, di situ tuh gimana Ri? Sistem kerjanya tuh gimana tuh kalau di Turangga Resource itu? Kalau sistem kerja sih, kalau dari waktu ya itu dalam seminggu itu memang libur sehari. Itu kalau di tempatku kebetulan bisa milih nih dalam seminggu, nggak harus hari Minggu ya. Jadi hari apapun bisa. Terus kalau mulai kerjanya itu mulai dari jam 6:30 sampai 4:30. Itu untuk kerja. Kebetulan kalau aku di engineering itu untuk staff-staffnya itu dimulai dari 6:30 sampai 4:30. Tapi untuk krunya itu ada 2 shift nih, jadi dari jam 6 ke 6. Jadi jam 6 ke 6, ring jam 6 ke 6 juga. Oh, oke. Kalau sistemnya gitu. Nah, ini Ri, aku tuh pengen tahu di situ tuh gimana ya? Kamu di bagian apa gitu di situ? Surveyor atau apa nih kayaknya? Iya, untungnya masih nyambung nih dari kuliah ya. Dulu kebetulan kuliah di geomatika geodesi, diploma, terus kemudian di sini di surveyornya, di group leader survei di departemen engineering. Gitu di sana di departemen engineering. Oke. Jadi dulu kuliah di teknik geomatika ya, bareng sih satu kelas sama aku. Jadi tahu juga lah. Tahu. Cuma kan ketika kita udah di
perusahaan tambang. Di situ kan macem-macem bagian-bagian kerjaannya tuh. Betul. Nah, kalau Betul. kamu tuh berarti bagian surveyornya gitu ya di situ. Betul, betul. Tapi emang di situ kemarin itu kan kita D3 nih ya, D3 Geomatika Ya. nih. Nah, itu gimana ya? Masuknya di apa Turangga Resource itu langsung jabatannya tuh di tingkatan apa gitu. Oh gitu. Kalau ini ya, kalau setauku ya di owner itu memang untuk struktur jabatan itu nggak terlalu banyak ya kayak di kontraktor. Kalau di owner itu paling dari junior surveyor, GL survei itu kan. Nah kebetulan kalau aku langsung masuk itu di surveyor, kemudian terus jadi GL survei, jadi group leader survei. Jadi ada kru surveinya. Kalau di sana aku membawa ada krunya itu satu tim 4 orang gitu sih. Satu tim 4 orang. Jadi kemarin langsung GL survei. Berarti punya bawahan gitu ya di sana ya? Ya. Nah itu satu tim gitu. Satu tim itu bawahannya biasanya dari SMK berarti? Dari SMA, ada yang SMA juga. Terus kita bimbing, kita ini jadi ya tenaga terdidik lah. Oke. Tenaga terlatih. Aku tuh malah baru tahu loh ada namanya SMK tuh yang jurusannya pemetaan juga, geomatika juga. Aku baru tahu ketika aku masuk ke Jogja itu, ada tuh SMK jurusan kayak gitu tuh. Ada. Sekarang malah lebih banyak juga sih sekarang SMK yang pemetaan gitu. Jadi malah kalau pengen terjun ke dunia tambang surveyor gitu, malah dianjurkan nggak sih kalau masuk ke SMK-nya udah langsung SMK pemetaan, terus nanti kuliahnya langsung sejurusan lagi gitu, atau SMA aja gitu? Kalau menurutku sih, kalau misal kedepannya pengen kuliah ya mending SMA aja sih, karena SMK itu kan sebenarnya produknya juga sudah langsung kerja, itu nggak usah kuliah nggak apa-apa sebenarnya gitu. Cuman kalau misal pengen kuliah lagi mendingan dari SMA terus pengennya kuliah nanti apa, kalau pemetaan ya di geodesi geomatika itu. Kalau SMK sebenarnya keluar dari SMK udah siap kerja sebenarnya gitu sih. Oke, Ri. Nah, jadi tuh kini teman-teman jelas pengen tahu nih, kalau di tambang ini kerjaannya surveyor tuh ngapain aja sih? Berat nggak jadi surveyor di tambang itu? Gimana, Ri, menurut Ri? Kalau dari kerjaan surveyor pengukuran ya, semua yang ada di tambang ya, itu dari kalau kita sebutnya dari open pit ya, di pitnya, di area tambangnya atau infrastrukturnya atau dan lain-lain, itu urusannya tentang pengukuran. Semua pengukuran yang ada di situ itu jatahnya survei lah. Dimulai dari kayak stake out lah, terus juga pengukuran volume, kemajuan dan lain sebagainya itu. Paling itu. Terus untuk masalah berat atau enggak itu sebenarnya juga setiap perusahaan pasti beda-beda. Tergantung dari, kalau menurutku dari jabatan, itu pasti dari jabatan. Kemudian yang paling berpengaruh sebenarnya jumlah manpower. Jadi berapa sih di satu pit itu jumlahnya, misal harus satu tim 6 orang. Nah sedangkan kita di sana cuman 4 atau 3 orang, itu kan jelas tanggung jawab kita jadi lebih banyak, terus pressure-nya juga lebih gede gitu lah. Nah itu pasti pengaruh itu manpower. Cuman secara kerjaan itu sebenarnya juga nggak terlalu berat juga sih. Untuk kerjaan yang kita sehari-hari, baik itu sehari-hari, weekly, secara mingguan, bulanan gitu, nggak terlalu berat. Ya penyesuaian lah, di awal-awal pasti merasa berat, tapi paling 3 bulan itu udah aman lah. Udah biasa lah ya. Udah lancar. Oke. Nah,
kalau di kerjaan tuh biasa pegang alat apa Ri di situ Ri? Alatnya ya. Heeh. Kalau sekarang sih ya untungnya udah ini ya udah nggak terlalu jadul ya. Dulu kan kita kuliah itu kan pakai teodolit ya. Heeh. Sekarang sekarang TS pun udah mulai kita bukan tinggalin sih, kayak kita nggak kita gunain dulu. Kita udah konsennya ke RTK, Heeh. terus ke laser scanner sama ke drone. Oke. Pengukuran itu. Mm-mm. Padahal drone di waktu kuliah gak pernah diajarin nih. Nah itu harus sebenarnya harus ini sih, semakin kesini harus nyambung nih antara kuliah sama kerja. Hmm. Jadi lihat-lihat nih ya teman-teman untuk pengen kerja di tambang itu lihat-lihat kalau mau masuk ke universitas cari tahu dulu fasilitasnya di situ di labnya itu lengkap apa enggak gitu, ada drone-nya juga atau enggak, ada laser scanner-nya atau enggak gitu kan, bisa menjadi Nah, pertimbangan ya untuk teman-teman. Nah, nah ini Ri, betul. eh kira-kira nih, wah, kalau masuk geomatika, kerja di tambang, pasti ini hitung-hitungan matematikanya harus kuat nih. Atau sebenarnya iya nggak sih? Atau hanya segelintir gitu loh ilmu matematika yang digunain dalam apa namanya, pekerjaan kita gitu. Kalau matematika ya, kan ini ya. Dulu kita juga masuk geomatika itu taunya kan geo sama matematika gitu ya, atau informatika. Ternyata sebenarnya ada hitung-hitungan, cuman bukan artinya juga matematika gitu ya. Tapi untuk kerjaan ya, khususnya di tambang sih. Kalau surveyor ya, surveyor berhubungan sama koordinat ya, terus sama volume, sama perhitungan luas, jarak. Nah itu ya harus kuat sih, menurutku sih harus secara teori, secara pemahaman logika itu harus ya udah matang lah di situ. Untuk matematika ya hitung-hitungan gitu udah harus ini. Paling lebih banyak kepake tuh di trigonometri ya, apa namanya, jarak sudut gitu. Kayak gitulah intinya ya kita. Ya, betul. Oke. Nah, ini kan udah 3 tahun kerja nih. Jadi alah, dunia tambang itu kayak udah sehari-hari gitu di kehidupan. Nah, aku pengen tahu nih buat motivasi teman-teman adik-adik kita ketika cita-citanya, oh aku setelah lihat video ini, oh aku pengen jadi surveyor lah gitu. Nah, kira-kira nih kalau masuk ke dunia tambang itu sebagai surveyor, itu gaji minimal sampai maksimalnya itu biasanya berapa gitu. Ngomongin gaji itu sensitif ya. Kan ini umum, bukan ini. Ini maksudnya di Turangga atau di luar Turangga juga bisa di ini? Boleh. Bisa di Turangga seperti apa, di luar juga biasanya seperti apa, boleh dijelaskan? Kalau kebetulan aku masuknya dulu kan diploma ya. Diploma itu kalau di Turangga dapat golongan 3. Golongan 3 itu bukan sistemnya, bukan all in, masih ada lemburan. Lemburan. Nah dulu kan ada program fresh graduate ya, IDP, itu selama setahun. Nah di situ memang kalau di tempatku udah full sih, waktu itu udah full gaji. Jadi waktu itu ya minimal kalau di Turangga sih jadi surveyor dengan diploma gitu ya 7 juta dapat satu bulannya minimal. Itu belum lemburan. Oke. Itu 7 juta. Kan kadang juga kalau kita sistemnya lemburan, kalau kita pas nggak onset, misal cuti gitu kan, ada sistem cuti gitu kan, kita nggak juga dapat lemburan ya. Jadi cuman basic. Nah itu paling 7 gitu. Terus untuk maksimal ya, minimal tuh kalau lemburan ya tergantung lemburan juga sih, lemburan sama ada uang dinas, uang lapangan dan lain sebagainya kan. Nah itu
Kalau sekarang sih 14-15 paling bisa. Oke, itu untuk golongan 3 aja ya, Ria? Ya, 3 itu golongan 3 ya, itu untuk diploma ya. Belum kalau S1 itu golongan 4 kalau di tempatku itu pasti beda. Oke, nah ini gambaran umumnya udah jelas nih untuk gajinya seperti itu. Ternyata ya besar ya daripada kan biasanya lulusan baru itu udah baru lulus minta gaji gede-gede, ternyata emang ada loh yang seperti itu gitu loh, yang Ada. gajinya emang awal tuh emang segitu gitu kan, nggak usah kaget lagi. Apalagi Ari ini kan lulusan mana, Ri? Apa? Lulusan mana kemarin itu? Lulusan universitas apa gitu? Sorry. Ini ya dulu dari diploma ya, teknik geomatika dari UGM. Oke. Angkatan berapa kita? 2016. Iya, sorry, 16, lulus 19 berarti. Oke. Nah, kira-kira nih, kan di tambang itu cewek itu bisa nggak sih masuk ke tambang untuk jurusan kayak kita gini? Menurutku sangat bisa cewek. Kalau aku lihat sih di tambang-tambang sebelah, di tambangku kebetulan nggak ada ya untuk surveyor yang cewek, nggak ada. Kalau di tambang sebelah, terus di mana kemarin ya aku lihat di Vale, di Adaro, itu sangat memungkinkan sih untuk surveyor cewek, itu sangat memungkinkan. Tinggal niat sama mental sebenarnya gitu. Oke, tapi kan biasanya kalau cewek kan males nih di lapangan. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, ini sih kalau misal ada di JS, bisa di data processing juga bisa. Paling itu kalau di pit survey atau di mana ya, intinya di lapangan nggak ini, nanti di JS atau di itu tadi sih. Di data processing. Biasanya pakai AutoCAD atau apa kalau di tambang? AutoCAD, setiap tambang pasti beda-beda sih yang tergantung ini. Cuman kalau di tempatku pakainya Mainscape, kemudian ada ArcGIS, AutoCAD. Nah, Oke, siap. Nah, ini nih terakhir nih. Buat adik-adik kita, biasanya kan cita-citanya, aduh aku apa ya? Udah terdoktrin dari kecil pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, jadi guru, itu aja nih. Jadi kan ini semoga bisa menjadi apa ya, referensi baru buat teman-teman adik-adik kita, biar ada pandangan baru nih. Cita-cita itu nggak sebatas itu aja gitu. Ternyata masih luas sekali dunia kerja di luaran sana gitu. Nah ini satu lagi. Untuk teman-teman nih, kadang kan kalau udah lulus SMA, dia takut untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena ini biasanya pendanaan dari keuangan gitu kan. Gimana sih sebenarnya dunia kuliah itu gitu? Apakah semahal itu kuliah itu gitu? Kuliah ya. Dulu kalau cerita nih ya, dulu saya SMK sama kuliah itu malah mahalan SMK. Ya kebetulan dulu ya kuliah dapat UKT ya lumayan rendah lah, UKT 1 di UGM dulu, terus kemudian dapat bidik misi, jadi sampai selesai gratis, malah dikasih uang saku gitu dulu. Nah sebenarnya kalau jangan takut untuk lanjut di perkuliahan, karena di perkuliahan itu malah lebih banyak untuk beasiswa ya, apalagi yang negeri ya. Itu lebih banyak beasiswa, tinggal kita aktif untuk mencarinya, tinggal kita aktif untuk berorganisasi. Dari di mana-mana itu ada sih di bidang, misal kita ikut ke keagamaan atau sosial, itu pasti ada ini beasiswa. Nih ada satu lagi nih. Kan banyak yang bilang nih, dunia kerja itu
nggak memperhatikan keorganisasian kita ketika di perkuliahan gitu. Ngapain ikut organisasi waktu kuliah? Itu sebenarnya kepake nggak sih di dunia kerja ikut-ikut organisasi di kuliahan itu? Kalau dari pengalamanku ya, ini kepake sih. Karena pas kepake, terutama komunikasi sama leadership ya. Nah itu kemarin kebetulan pas wawancara ya dulu itu sama HRD-nya, interviewernya itu ditanyain juga nih dulu di kuliah ngapain aja, terus ikut organisasi apa aja gitu, ditanyain sebagai berikut terus. Nah makanya itu jadi pertimbangan gitu. Kalau menurutku ya 2 faktor tadi sih, leadership sama komunikasi paling penting. Nah ada lagi ada terus pokoknya. Nah ini nih kan biasanya kalau di tambang itu kan berbaurnya sama orang-orang asing nih dari luar negeri, biasanya kan internasional. Itu bahasa internasional itu penting nggak sih gitu? Apa pakai bahasa kita yang bahasa Inggrisnya cuma ala kadarnya itu bisa gitu ikut nimbrung di dunia pertambangan gitu? Kalau di tempatku ya, ini kebetulan di swasta, cuman perusahaan Indonesia ya. Itu sebagian besar memang orang dalam negeri, orang Indonesia. Cuman ada beberapa yang orang ekspat atau orang untuk membantu pekerjaan kita itu dari luar negeri. Salah satunya kemarin di engineering itu juga ada kemarin dari Jerman, itu juga membantu pekerjaan kita gitu. Nah sebenarnya sangat butuh sih untuk kita bisa berbahasa asing ya, terutama berbahasa Inggris itu selain untuk pas kita di kerjaan, itu juga ya untuk kebutuhan lain, untuk komunikasi kita dengan orang-orang lain yang ada di yang ada di kerjaan kita itu, kalau ada orang asing itu sih sangat butuh menurut saya. Oke, siap. Oke Ri, karena kita udah cukup lama nih ngobrol-ngobrol dan durasinya cukup lama, mungkin kita sudahi, dan terima kasih atas kesediaan waktunya. Salam dari Lampung untuk Jogja. Kangen banget nih aku ke Jogja. Kangen. Udah lama banget aku. Iya, hampir setahun loh. Nah itulah asiknya Jogja itu gimana ya? Jogja itu susah untuk ditinggalkan. Ada kenangan di Jogja. Dari 2016 udah berapa tahun tuh aku di Jogja, 6 tahun apa ya? 2016 sampai ya udah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya. Aduh itu ada kenangan tersendiri lah di sana. Oke, gitu aja Ri. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Ya, sore. Oke, siap. Waalaikumsalam.